Sari duduk di bangku kayu panjang di terminal bus, dengan tas ransel pudar di pangkuan dan wajah yang penuh harap. Udara malam desa kecil di Jawa Barat itu terasa dingin, tapi tidak sedingin kegelisahan di dalam dadanya. Ia tak pernah naik pesawat sebelumnya. Bahkan ke kota pun jarang. Tapi malam itu, Sari siap meninggalkan rumah, ladang, dan ibunya yang sudah renta demi harapan akan masa depan yang lebih baik di negeri orang. Kerja di luar negeri itu keras, Sar, pesan ibunya, sambil menggenggam tangan Sari erat. Sari hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia sudah mantap. Tidak ada yang bisa lebih berat dari hidupnya selama ini. Penghasilan pas-pasan, tanah keluarga yang sudah habis digadai, dan harapan yang makin tipis untuk menyekolahkan adik bungsunya. Perjalanan ke negeri baru itu panjang. Dari desa ke Jakarta, lalu terbang berjam-jam ke Timur Tengah. Sesampainya di bandara, matanya dipenuhi dengan huruf-huruf asing, suara keras dalam bahasa yang tak ia mengerti, dan wajah-wajah asing yang dingin. Ia merasa kecil dan tak berarti. Majikan Sari, seorang perempuan setengah baya bernama Madam Yusra, menjemputnya di bandara. Bersamanya, seorang lelaki berperawakan tinggi, yang hanya memperkenalkan diri sebagai Tuan. Mereka tidak banyak bicara. Bahkan, wajah mereka pun tak menunjukkan sedikit pun kehangatan. Di dalam mobil, Sari duduk diam, menggenggam tali tasnya erat-erat. Sesampainya di rumah majikan, Sari melihat rumah besar bertingkat 3. Megah, dengan pagar besi tinggi dan halaman luas. Tapi tak ada yang bisa menenangkan hatinya. Ia langsung digiring ke kamar kecil di belakang rumah, bersebelahan dengan tempat penyimpanan barang-barang lama. Di sanalah ia akan tinggal. Keesokan paginya, tanpa sempat beristirahat cukup, Sari langsung diperintahkan untuk bekerja. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, menyetrika, menyapu halaman, dan memandikan anjing peliharaan keluarga. Semua dilakukan tanpa jeda. Saat Sari mencoba bertanya tentang waktu istirahat, Madam Yusra membentaknya, "Kamu di sini untuk kerja, bukan tidur." Sari kaget, tapi ia mengangguk. Ia tak ingin membuat masalah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Ia bangun sebelum fajar dan tidur larut malam. Makanannya? Sisa dari meja makan. Kadang hanya roti kering dan air putih. Kadang tak ada sama sekali. "Kalau kamu lapar, itu salahmu sendiri karena kerja lambat," kata Madam Yusra suatu malam. Sari ingin menangis, tapi ia tahu itu tidak akan membantu. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar semua ini cepat berlalu. Tuan rumah lebih menyeramkan lagi. Ia jarang berbicara, tapi sorot matanya tajam. Seringkali ia melihat Sari dengan cara yang membuatnya merasa tidak aman. Tapi Sari memilih untuk tak menunjukkan rasa takutnya. Ia hanya menunduk dan terus bekerja. Suatu hari, ketika Sari salah menyetrika baju kerja Tuan, Madam Yusra marah besar. Ia berteriak, melempar setrika ke dinding, dan memaksa Sari berdiri di pojok ruangan selama 1 jam. Sari menahan air mata sambil berdiri diam. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini yang disebut kerja demi masa depan? Beberapa minggu berlalu. Tubuh Sari mulai melemah. Ia jarang tidur, makan pun seadanya. Tapi pikirannya tetap kuat. Ia mengingat ibunya, adiknya, dan janji dalam hatinya untuk tidak menyerah. Malam itu, ketika semuanya sudah tidur, Sari diam-diam menulis di selembar kertas bekas yang ia temukan di dapur. Ia menulis nama ibunya, adiknya, dan doa pendek agar esok lebih baik. Ia lipat kertas itu dan selipkan di bawah bantal tipisnya. Itu jadi kebiasaannya setiap malam. Ia tak punya siapa-siapa untuk bicara, tak punya tempat untuk mengadu. Tapi dengan menulis, ia merasa masih memiliki kendali kecil atas hidupnya. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci piring, tangannya terluka terkena pisau. Darah menetes deras. Ia gemetar, menahan sakit, tapi Madam Yusra malah berkata, "Kalau kamu ceroboh, jangan harap kami obati. Obat itu mahal." Sari hanya bisa mengobati luka itu dengan air dan sabun. Ia lilit dengan kain bekas. Rasa perih itu menyengat hingga ke dalam hati. Tapi ia tidak menangis. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Tapi dalam diam, Sari mulai mengamati. Ia memperhatikan pola tidur majikannya, jam-jam mereka pergi dari rumah, dan letak telepon rumah. Ia tak berniat macam-macam, tapi ia tahu, suatu hari ia mungkin butuh informasi ini. Di tengah penderitaan itu, satu hal yang membuatnya tetap waras adalah kenangan.
Ia sering membayangkan suara ibunya memanggil dari dapur, aroma masakan kampung, tawa adiknya saat pulang sekolah, dan suara jangkrik di malam hari. Semua itu adalah harta paling berharga yang ia bawa dari kampung halamannya. Dalam beberapa minggu pertama, ia sempat berpikir untuk menyerah. Tapi kemudian, ia sadar, jika ia menyerah sekarang, semua yang ia korbankan akan sia-sia. Sari mulai menghafal 1-2 kata dalam bahasa asing yang ia dengar setiap hari. Ia mendengar siaran TV dari ruang tamu sambil mencatat bunyi-bunyinya di kepala. Ia belum tahu maknanya, tapi ia tahu, suatu hari itu akan berguna. Pahitnya awal kehidupan Sari di negeri orang membuatnya seperti batu yang terus digerus. Tapi dalam setiap gesekan, ia belajar. Ia belajar bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Ia belajar bahwa meski diperlakukan seperti tak berarti, ia masih bisa memilih untuk bertahan. Setelah berminggu-minggu, Sari mulai kehilangan hitungan hari. Rutinitasnya begitu padat dan menyiksa hingga tak ada lagi perbedaan antara Senin dan Jumat, pagi dan malam, bahkan hari libur dan hari kerja. Semuanya menyatu dalam satu putaran yang penuh tekanan dan rasa sakit. Pukul 4 pagi, ia sudah harus bangun. Tak ada alarm, hanya kebiasaan tubuh yang memaksanya membuka mata sebelum suara kaki Madam Yusra terdengar di lorong. Ia harus langsung ke dapur, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, membersihkan kamar, mencuci tumpukan pakaian, lalu lanjut mengepel seluruh lantai rumah. Tak ada waktu istirahat, tak ada jeda untuk sekadar duduk menenangkan kaki yang gemetar. Kadang ia membayangkan suara ayam berkokok di kampungnya, aroma tanah basah selepas hujan, dan senyum ibunya saat menyajikan sarapan. Tapi semua itu kini hanya kenangan jauh yang rasanya semakin sulit diraih. Majikannya, Madam Yusra, semakin hari semakin tak sabaran. Ia mudah marah hanya karena hal kecil. Pernah sekali Sari lupa menaruh sendok di sisi kanan piring, dan sebagai hukuman, ia tak diberi makan seharian. Di malam hari, perutnya mengerang kelaparan. Ia hanya bisa meminum air keran dari kamar mandi. Tuan rumah pun tidak kalah kejam. Ia tidak pernah memukul, tapi Sari tahu, bahaya bisa datang dari tatapannya. Ia suka memberi perintah tanpa bicara, hanya dengan menunjuk dan menggerutu dalam bahasa yang tak dimengerti. Pernah ia memaksa Sari menyikat lantai kamar mandi dengan sikat gigi hanya karena tidak puas dengan hasilnya. Waktu demi waktu, tubuh Sari mulai melemah. Telapak tangannya kasar, penuh kapalan dan luka. Bahunya kaku karena terlalu sering membawa ember air. Kakinya bengkak karena berdiri terlalu lama tanpa alas kaki. Tapi semua itu belum seberapa dibandingkan dengan siksaan mental yang ia alami setiap hari. Ucapan kasar, hinaan, teriakan, semuanya menjadi makanan sehari-hari. Sari bahkan pernah dikunci di luar rumah selama 1 jam hanya karena lupa menutup tirai ruang tamu. Ia duduk di tangga batu, gemetar kedinginan, tanpa tahu apa salahnya. Malam hari, ketika akhirnya ia bisa berbaring, ia hampir selalu menahan tangis. Tapi air matanya seakan habis. Ia tidak bisa menangis lebih lama. Hanya bisa memeluk bantal kecil dan berbisik, "Besok aku masih bisa hidup." Sari mulai menyadari bahwa ia tidak akan bisa bertahan jika tidak menguatkan pikirannya. Ia mulai mengatur napas saat dimarahi. Ia mulai diam ketika dicaci. Ia bahkan belajar bagaimana membuat wajahnya tetap tenang saat diperlakukan seperti budak. Ia tahu, satu-satunya yang bisa ia kontrol adalah dirinya sendiri. Maka ia mulai mengumpulkan harapan kecil, sebuah tekad dalam hati bahwa suatu saat nanti ia akan keluar dari rumah itu. Tidak sekarang, tapi nanti. Dan untuk sampai ke nanti, ia harus bertahan hari ini, besok, dan seterusnya. Siksaan juga datang dalam bentuk kerja tanpa henti. Saat majikannya punya tamu, Sari harus bekerja 2 kali lebih keras. Menyajikan makanan, mencuci piring, mengepel ulang, bahkan merapikan ruang tamu berulang kali meski sudah bersih. Dan saat tamu pulang, ia tetap harus mencuci sisa-sisa piring dan gelas hingga larut malam. Jika ia tertidur karena kelelahan, Madam Yusra akan membangunkannya dengan mengetuk keras pintu kecilnya, kadang disertai teriakan. "Kamu pikir ini hotel?" Sari tahu, protes hanya akan memperburuk keadaan. Maka ia diam. Ia kerjakan semuanya dengan sekuat tenaga. Dalam hati ia mulai menghitung hari. 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan. Tapi ia tidak yakin sudah berapa lama di rumah itu. Suatu hari, ketika sedang mencuci tirai berat dari ruang tamu,
tubuh Sari tiba-tiba limbung. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Kepalanya membentur ubin, membuat pandangannya kabur sesaat. Ketika ia mencoba berdiri, Madam Yusra justru menyuruhnya bekerja lebih cepat. "Jangan pura-pura sakit. Kamu pikir aku bodoh?" Sari hanya bisa bangkit pelan-pelan, menahan sakit di kepala dan punggungnya, lalu kembali mencuci dengan tangan gemetar. Ada satu kejadian yang tak bisa ia lupakan. Suatu sore, ketika ia sedang memasak, tanpa sengaja ia menjatuhkan panci berisi sup. Suara benturan panci membuat Madam Yusra datang berlari. Tanpa banyak bicara, tangan majikannya melayang ke pipi Sari. Tamparan itu keras, membuat telinga Sari berdengung dan matanya panas. Sari tidak bicara sepatah kata pun. Ia tidak membela diri. Ia hanya memungut panci yang jatuh, menyeka air mata dengan punggung tangan, lalu mulai memasak dari awal. Itu adalah titik ketika ia tahu bahwa harga dirinya benar-benar diinjak-injak. Tapi malam itu, ia menulis lagi di selembar kertas. "Ini bukan akhir. Aku akan keluar dari sini. Aku hanya perlu waktu." Kertas itu ia lipat dan selipkan di balik celah dinding kamarnya. Ia tahu, satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap hidup adalah harapan. Harapan yang ia ciptakan sendiri, karena tak ada orang lain yang akan memberikannya. Di hari-hari berikutnya, rasa sakit seakan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak lagi terkejut jika dipukul, dibentak, atau tidak diberi makan. Tapi di balik semua itu, Sari menyimpan sesuatu yang lebih kuat, tekad untuk tidak mati di negeri orang. Ia mulai mencuri-curi waktu mengamati gerak-gerik rumah. Jam berapa majikannya tidur, kapan mereka pergi, di mana mereka menyimpan ponsel rumah tangga. Ia tidak tahu rencananya akan seperti apa, tapi ia tahu ia harus punya informasi. Karena satu-satunya jalan keluar dari rumah itu adalah dengan kecerdikan dan keberanian. Siksaan memang tidak berhenti, tapi tekad Sari juga tidak padam. Ia belajar bahwa di balik kekerasan dan penghinaan, masih ada secercah harapan jika ia mau bertahan cukup lama. Hari-hari terus berjalan. Waktu seperti kehilangan bentuknya di dalam rumah itu. Jam seolah berhenti berdetik bagi Sari, kecuali ketika ia mendengar suara sepatu hak Madam Yusra yang menghantam lantai, pertanda awal dari teguran atau perintah baru yang harus dituruti tanpa banyak tanya. Sari sudah terbiasa dengan rasa lapar, lelah, dan takut. Tapi ada satu rasa yang tidak pernah ia terbiasa, kesepian. Kesepian di negeri asing, tanpa seorang pun yang mengerti bahasa ibu, tanpa keluarga, tanpa pelukan, tanpa suara manusia yang berbicara dengan kelembutan. Semua itu perlahan mengikis dirinya. Di kamar sempit yang hanya seukuran lemari baju itu, Sari menyimpan luka-lukanya sendiri. Bukan hanya luka fisik dari tamparan atau jatuh saat mengangkat ember, tapi juga luka yang lebih dalam, luka yang menempel di hati dan sulit dijelaskan. Luka karena dihina seperti bukan manusia. Luka karena tak dianggap layak untuk sekadar didengarkan. Kadang ia hanya menatap dinding, berpikir, bertanya-tanya kenapa hidupnya harus seperti ini. Ia tidak meminta kemewahan. Ia hanya ingin bekerja, mendapat upah yang layak, dan mengirim uang untuk ibunya. Tapi justru keinginannya yang sederhana itu seakan menjadi kutukan. Satu-satunya pelarian Sari adalah menulis. Ia menyimpan kertas-kertas sobekan dari kantong belanja dan menuliskan cerita. Bukan cerita tentang penderitaannya, tapi tentang kampung halaman. Tentang pohon jambu di depan rumah. Tentang tawa adiknya yang hilang dalam kabut kenangan. Tentang cita-cita kecilnya membuka warung makan sendiri. Tapi tak selamanya menulis bisa menyembuhkan. Ada hari-hari di mana tubuhnya begitu lelah hingga tak bisa mengangkat pena. Ada malam-malam di mana ia hanya bisa duduk di pojok kamar, memeluk lutut, dan berharap bisa menghilang sejenak. Pernah satu kali, Sari memandangi dirinya di cermin kecil yang tergantung di balik pintu. Ia hampir tidak mengenali wajah itu. Pipi cekung, mata sembab, kulit yang menghitam karena sering terkena bahan kimia tanpa sarung tangan. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan kosong dari pantulan dirinya sendiri. Seolah-olah bagian dalam dirinya telah lama pergi dan hanya menyisakan tubuh yang dipaksa bergerak. Terkadang, rasa sakit tidak datang dari majikannya, tapi dari pikiran sendiri. Pikiran bahwa ia lemah, bahwa ia tidak cukup pintar untuk keluar dari semua ini. Bahwa mungkin memang takdirnya untuk hidup menderita. Tapi di antara pikiran-pikiran gelap itu, Sari selalu berusaha mencari satu titik cahaya. Ia memaksakan diri mengingat suara ibunya yang mengatakan,
kamu anak kuat, Sar. Ibu tahu kamu bisa. Kalimat itu yang ia ulang-ulang di dalam hati seperti mantra. Ada satu malam yang sangat membekas di ingatannya. Malam di mana tubuhnya demam tinggi. Ia menggigil, tak bisa berdiri, dan merasa dunia berputar. Ia mencoba mengetuk pintu dapur, berharap majikannya mau memberinya obat. Tapi tidak ada yang datang. Ia kembali ke kamarnya, menutup tubuhnya dengan handuk basah, dan menunggu pagi sambil berdoa agar bisa bertahan. Dalam keadaan setengah sadar, ia membayangkan ibunya duduk di sampingnya, mengelus rambutnya, menyuapi bubur hangat. Ia tahu itu hanya bayangan, tapi itu cukup untuk membuatnya merasa masih ada cinta yang menantinya di rumah. Esok harinya, demamnya belum sepenuhnya reda, tapi ia tetap dipaksa bekerja. Tak ada simpati. Tak ada waktu untuk sakit. Bahkan ketika ia hampir pingsan di dapur, Madam Yusra hanya berkata, "Kamu terlalu lemah. Mungkin kamu tak cocok kerja di sini." Ucapan itu seperti pisau lain yang menancap dalam. Tapi Sari menolak hancur. Ia menatap lantai dan menjawab dengan suara pelan, "Saya akan selesaikan tugasnya." Hari demi hari, luka-luka itu menumpuk. Tapi anehnya, dari luka-luka itulah kekuatan mulai tumbuh. Sari mulai mengenali batas dirinya, dan pelan-pelan belajar cara melampauinya. Ia mulai mengatur cara bernapas saat sedang panik. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Ia menjadi pendiam, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tenang adalah senjatanya satu-satunya. Suatu hari, Sari melihat iklan layanan sosial di koran majikannya. Isinya tentang bantuan hukum bagi pekerja migran. Hanya satu paragraf pendek, tapi kalimat itu tertanam dalam kepalanya, "Jika Anda TKW yang mengalami kekerasan, hubungi kami. Kami akan membantu Anda." Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi ia tahu itu adalah sinyal. Bahwa masih ada dunia di luar pagar rumah ini. Bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia membayangkan masa depan yang berbeda. Bukan sebagai pembantu yang disiksa, tapi sebagai perempuan yang bebas. Ia membayangkan berdiri di depan warung miliknya, menyapa pelanggan dengan senyum. Ia membayangkan menulis surat kepada TKW lain, menyemangati mereka untuk tidak menyerah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Sari tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu bahwa ia masih hidup. Dan selama masih hidup, ia masih bisa berjuang. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Sari bangun dengan tubuh yang lebih lelah dari sebelumnya, tetapi seperti biasa, ia harus langsung bekerja. Matanya masih berat, namun tangannya tetap mencuci, menyapu, dan mengangkat ember berisi air. Ia tidak punya pilihan. Tidak bekerja berarti tidak makan. Tidak patuh berarti teriakan, dan mungkin lebih dari itu. Siang itu, rumah terasa lebih sunyi. Tuan dan Madam Yusra sedang keluar menghadiri acara keluarga. Sari merasa sedikit lega karena tidak harus mendengar perintah atau teriakan. Tapi kesunyian itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 siang, Tuan pulang sendirian. Madam Yusra belum kembali. Sari yang sedang mencuci baju di belakang rumah, tak tahu bahwa waktu itu akan menjadi titik paling rendah dalam hidupnya. Tuan menghampirinya dengan wajah dingin. Ia memberikan perintah seperti biasa, menyuruh Sari membersihkan kamar atas. Sari mengangguk dan langsung naik. Ia tidak curiga apapun. Tapi saat ia sedang menyapu, Tuan masuk ke kamar. "Cepat selesaikan," ucapnya dengan nada tegas. Sari menjawab, "Ya, Tuan." Lalu tiba-tiba, pintu ditutup. Sari membalikkan badan. Napasnya tercekat. Tatapan Tuan tidak seperti biasa. Ia berjalan pelan ke arahnya. Sari mundur, tubuhnya gemetar. "Tuan, saya akan segera selesai," katanya gugup. Namun pria itu tidak menjawab. Hanya mendekat, lalu mengulurkan tangan menyentuh lengan Sari. Ia panik. Jantungnya berdetak kencang. Ia menepis tangan itu, berteriak, dan berlari keluar kamar. Tapi pintu terkunci. "Diam," bentak Tuan. Sari mengguncang-guncang gagang pintu, menangis, memohon, memanggil Tuhan. Dalam kepanikan, ia meraih benda apapun yang ada di meja. Sebuah vas kecil. Ia lemparkan ke arah Tuan sambil berteriak sekuat tenaga. Vas itu tidak mengenainya, tapi cukup membuatnya terkejut. Dalam kebingungan, Sari berhasil membuka kunci pintu dan berlari turun. Ia keluar ke halaman belakang dan bersembunyi di gudang kecil tempat alat kebun disimpan. Di sana,
ia meringkuk sambil menahan isak. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena marah. Marah pada dirinya sendiri yang tak bisa melawan. Marah pada dunia yang membiarkannya terperangkap seperti binatang. Ia bersembunyi di sana selama berjam-jam hingga matahari mulai tenggelam. Ia mendengar suara mobil datang, Madam Yusra pulang. Ia tidak keluar dari persembunyian sampai malam tiba. Akhirnya, dengan pelan-pelan, ia kembali ke kamar. Madam Yusra tidak berkata apa-apa. Mungkin Tuan tidak menceritakan apa yang terjadi. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut di pojok kamar. Rasa takut dan trauma menggelayuti pikirannya. Ia merasa dunia menolaknya. Bahwa dirinya hanya benda yang bisa digunakan dan dibuang. Esoknya, semuanya kembali seperti biasa. Tidak ada yang berubah di rumah itu. Tapi Sari tahu, dirinya telah berubah. Ia tidak bisa lagi menahan. Ia harus melakukan sesuatu. Sari mencoba mengingat nomor yang ia lihat di iklan layanan sosial. Ia tahu koran itu sudah dibuang, tapi ia menulis sebagian dari nomor itu di salah satu kertas kecil miliknya. Dengan hati-hati, ia menyimpan catatan itu di dalam lipatan pakaian dalamnya, tempat yang tidak akan diperiksa siapapun. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan waspada. Ia bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya terus berputar. Ia mulai merencanakan bagaimana cara menghubungi nomor itu. Ia tahu telepon rumah ada di ruang tamu dan digunakan oleh Madam Yusra setiap pagi. Suatu pagi, kesempatan itu datang. Madam Yusra keluar membeli bahan makanan. Tuan masih tidur. Dengan langkah cepat dan jantung berdegup kencang, Sari mengangkat telepon dan mencoba menekan nomor yang ia ingat. Tapi belum sempat selesai, suara pintu kamar atas terbuka. Sari menutup telepon dan segera berpura-pura membersihkan lantai. Keringat membasahi tubuhnya, bukan karena panas, tapi karena ketakutan. Ia gagal. Tapi ia tahu, ia harus mencoba lagi. Entah kapan. Di malam hari, ia kembali menulis. Tapi kali ini bukan tentang kampung atau kenangan. Kali ini ia menulis rencana. Ia tulis setiap langkah yang harus dilakukan, jam-jam kosong di rumah, cara bicara yang meyakinkan jika berhasil tersambung ke layanan sosial. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, jika ia tetap di rumah itu, ia bisa mati. Entah karena siksaan, atau karena kehilangan harapan. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa kecil memberinya harapan. Di pagi hari, saat menyapu halaman depan, seorang petugas kebersihan lewat. Pria tua itu tersenyum dan berkata sesuatu dalam bahasa lokal. Sari tidak mengerti semua kata-katanya, tapi ia membalas dengan senyum kecil. Ia sadar, dunia luar masih ada. Masih ada manusia yang bisa bersikap baik. Masih ada tempat di luar pagar tinggi rumah itu. Hari itu, di tengah keputusasaan, ia membuat keputusan. Ia tidak akan mati di rumah ini. Ia akan mencari jalan keluar. Entah bagaimana caranya. Ia tahu dirinya kecil, lemah, dan sendirian. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang belum padam, keinginan untuk hidup. Malam itu, Sari berdoa dengan suara keras. Bukan lagi bisikan pelan seperti biasanya. Tapi suara yang jelas, tegas, seperti menantang dunia. Tuhan, kalau Engkau dengar, beri aku satu kesempatan saja. Satu jalan keluar. Aku akan gunakan sebaik mungkin. Aku janji. Itu malam yang panjang. Tapi di pagi harinya, ia bangkit dengan perasaan berbeda. Tak lagi hanya bertahan, tapi siap melawan. Meski hanya dalam hati. Setelah malam penuh doa dan tekad itu, Sari mulai melihat sekelilingnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya menghitung waktu sampai hari berlalu, tapi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Siapa yang sering datang ke rumah, kapan majikannya sibuk di dapur, kapan tuan meninggalkan rumah. Setiap momen seolah menjadi potongan puzzle yang ia kumpulkan untuk satu tujuan, keluar dari tempat ini, entah bagaimana caranya. Hari-hari terasa berat, tapi Sari sudah menyiapkan dirinya. Ia mulai membiasakan diri bangun lebih pagi, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dan mencuri waktu beberapa detik untuk belajar. Setiap kali melihat televisi, ia mencatat kata-kata asing dan berusaha menirukan pelafalannya. Kadang, ia mencuri waktu untuk membaca bungkus makanan atau brosur, berusaha mencari tahu makna tulisan-tulisan itu. Ia menemukan bahwa bahasa adalah pintu pertama yang harus ia buka. Selama ini, ia terkurung bukan hanya oleh dinding, tapi oleh ketidaktahuan.
Ia tak bisa bicara, tak bisa meminta tolong, karena tidak tahu bagaimana menyampaikan. Suatu hari, ketika membuang sampah, Sari melihat selembar kertas tergeletak di pinggir pagar. Isinya promosi layanan jasa pengiriman uang untuk TKI. Di bagian bawah kertas itu, ada nomor hotline dan alamat kantor. Ia cepat-cepat meraihnya dan menyimpannya di dalam sapu tangan. Itu adalah langkah kecil, tapi bagi Sari, itu seperti menemukan secercah cahaya dalam gelap. Sari juga mulai mengamati orang-orang di sekitarnya. Kadang, saat Madam Yusra membawanya ke pasar, ia memperhatikan penjual-penjual lokal yang memakai bahasa sederhana. Ia mendengar, mencatat dalam ingatannya, lalu mencoba mengulanginya sendiri saat malam. Ia menyadari bahwa setiap hari selalu memberi celah, walau sempit. Dan celah itu harus dimanfaatkan. Ia juga mulai menyimpan uang receh dari sisa belanja. Beberapa koin ia sisipkan di sela-sela lantai kayu kamar, beberapa lagi di dalam pembungkus sabun. Sedikit demi sedikit, ia mencoba mempersiapkan diri. Di tengah upayanya, Sari menemukan bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Suatu pagi, ketika mengantar belanjaan ke tetangga Madam Yusra, ia bertemu seorang perempuan muda yang juga berasal dari Asia Tenggara. Namanya Lina. Hanya sebentar mereka sempat bicara, tapi Lina tersenyum hangat dan membisikkan sesuatu yang membuat hati Sari bergetar. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Aku bisa bantu." Ucapan sederhana itu seperti angin segar yang menyusup ke dada Sari yang sesak. Ia tidak langsung membalas, tapi ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, ia berusaha mencari kesempatan untuk bisa bertemu Lina lagi. Beberapa minggu kemudian, saat mengantar belanjaan lagi, ia sempat berbincang singkat dengan Lina di belakang rumah. Di sana, Lina memberinya selembar kertas kecil. Isinya adalah alamat dan nomor organisasi pendamping TKW. "Kalau kamu bisa telepon atau kirim surat, mereka bisa bantu," kata Lina pelan. Malam itu, Sari mencatat ulang informasi tersebut di kertas lain dan menyimpannya di balik dinding. Ia membaca nama-nama di situ berulang-ulang, lembaga bantuan hukum, nomor darurat, alamat komunitas. Semuanya masih terasa jauh, tapi untuk pertama kalinya, ia punya arah. Ia pun mulai menyusun rencana baru. Jika Madam Yusra pergi belanja dan Tuan tak di rumah, ia akan coba menghubungi salah satu nomor itu. Ia tahu risikonya besar. Jika ketahuan, bisa jadi ia dikirim kembali tanpa uang, atau lebih buruk lagi. Tapi sekarang ia tidak takut. Bukan karena berani, tapi karena terlalu lelah untuk terus diam. Ia tidak ingin mati perlahan di tempat itu. Pada suatu pagi, saat membersihkan teras depan, Sari melihat seorang kurir mengantar surat. Kurir itu tersenyum ramah padanya. Ia menatap pria itu, dan seketika terbersit ide. Besoknya, ia menulis surat. Isinya ringkas, namanya, asalnya dari Indonesia, ia mengalami penyiksaan, butuh bantuan, dan mencantumkan alamat rumah majikannya. Ia menulis dengan campuran bahasa Indonesia dan beberapa kata asing yang ia pelajari. Ia memasukkan surat itu ke dalam amplop dan menunggu kesempatan. 3 hari kemudian, saat kurir yang sama datang, Sari beranikan diri. Ia mendekat pelan, menyerahkan amplop itu, dan berbisik, untuk kantor ini, sambil menunjuk nama lembaga yang tertera. Kurir itu sempat terdiam, lalu mengangguk. Setelah itu, hari-hari terasa lebih menegangkan. Sari hidup dalam 2 dunia, dunia kasat mata di mana ia tetap bekerja tanpa keluhan, dan dunia rahasia di mana ia menunggu, berharap surat itu sampai dan seseorang akan datang. Dan akhirnya, 3 minggu setelah surat itu dikirim, seseorang datang ke rumah. Seorang perempuan berhijab, bersama 2 pria berbaju rapi. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja Asing. Madam Yusra terkejut. Tuan yang biasanya tenang, langsung keluar kamar. Mereka berdiskusi di ruang tamu. Sari dipanggil. Untuk pertama kalinya, ia melihat secercah kekuatan berdiri di sampingnya. Ia tak lagi sendirian. Petugas itu menanyainya dengan bahasa pelan, mencatat jawabannya, dan menyodorkan selembar dokumen. "Kami akan bantu. Tapi kamu harus siap mengikuti proses hukum. Kamu berani?" Sari mengangguk, tanpa ragu. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia menginjak rumah itu, Sari keluar dengan kepala tegak. Ia naik ke dalam mobil lembaga itu, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi penjaranya. Sinar matahari terasa hangat di kulitnya. Dan kali ini,
Ia tidak merasa takut. Hari-hari pertama di tempat penampungan terasa asing bagi Sari. Bukan karena ia takut, tapi karena ia seperti baru mengenal arti kata aman. Tidak ada lagi suara teriakan di pagi hari. Tidak ada lagi tangan yang mendorong atau tatapan sinis. Hanya ada suara perempuan-perempuan lain yang, seperti dirinya, pernah merasakan pahitnya diperbudak di negeri orang. Penampungan itu sederhana. Sebuah bangunan 2 lantai, dengan kamar berderet dan ruang makan bersama. Sari berbagi kamar dengan 2 perempuan lain, Fitri dari Lombok dan Ana dari Cilacap. Mereka cepat akrab. Mereka tidak saling bertanya terlalu banyak, karena mereka tahu, masing-masing membawa luka sendiri-sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, Sari bisa tidur dengan nyenyak. Ia bisa makan tanpa harus menunggu sisa. Bisa duduk tanpa dimarahi. Bisa berbicara dengan orang-orang yang mengerti bahasanya. Ia merasa seperti manusia kembali. Setiap hari ada sesi konseling. Petugas bernama Burina, seorang wanita paruh baya yang ramah, sering mengajak Sari berbicara. Bukan untuk mengorek cerita, tapi untuk menguatkan. Yang kamu alami bukan salahmu, Sari. Kamu berhak hidup layak. Kamu berhak bahagia. Kata-kata itu membuat Sari menangis untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah majikannya. Tangis yang selama ini ditahan, akhirnya mengalir deras. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia bisa mengaku pada dirinya sendiri bahwa ia terluka. Di penampungan, Sari mulai mengenal banyak hal baru. Ada kelas bahasa, pelatihan keterampilan, dan juga waktu bebas. Sari memilih ikut kelas menjahit. Setiap hari ia belajar bagaimana menggunakan mesin jahit, mengukur pola, dan menjahit pakaian sederhana. Tangan yang dulu kasar karena deterjen dan luka kini mulai terbiasa memegang kain dan benang. Ia mulai merasakan harapan kecil tumbuh di dalam dirinya. Mungkin ia bisa menjahit setelah pulang nanti. Mungkin ia bisa buka usaha kecil di kampung. Suatu hari, Burina memberinya formulir permohonan perlindungan hukum. Kalau kamu setuju, kami akan bantu urus kompensasi dan proses pemulanganmu dengan aman. Sari menatap kertas itu lama. Ia ragu. Bukan karena tidak ingin keadilan, tapi karena takut prosesnya akan memakan waktu lama, dan ia rindu rumah. Aku cuma ingin pulang, Bu, katanya lirih. Burina mengangguk mengerti. Kamu tetap bisa pulang, Sari. Tapi setidaknya biarkan kami mencatat kasusmu. Biar yang lain tahu, biar tak ada Sari lain yang alami hal yang sama. Akhirnya, Sari mengisi formulir itu. Ia tahu ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang ratusan TKW lain yang masih terjebak. Setiap minggu, relawan dari organisasi buruh migran datang mengunjungi. Mereka membawa berita, makanan khas Indonesia, dan yang paling penting, cerita. Cerita tentang mantan TKW yang kini punya usaha sendiri, yang kuliah, yang menjadi penggerak komunitas. Sari mendengarkan dengan mata berbinar. Ia mulai menyusun impiannya. Ia ingin pulang, menata hidup, dan suatu hari membantu perempuan lain seperti dirinya. Ia belum tahu caranya, tapi benih harapan itu sudah tumbuh di dalam dadanya. Di suatu pagi, ia menerima surat dari ibunya. Surat yang dikirim melalui kantor LSM. Tulisan tangan ibu masih sama, meski agak goyah. Isinya penuh kerinduan dan doa. Ibu bangga padamu, Sar. Pulanglah kalau kamu sudah siap. Tapi jangan paksa dirimu. Ibu tahu kamu kuat. Sari memeluk surat itu lama. Ia menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena merasa dicintai. Karena tahu bahwa rumah masih menunggunya. Tak lama setelah itu, pihak penampungan mengabari bahwa dokumen kepulangan Sari sudah diproses. Tiket pesawat, paspor, dan surat-surat resmi sudah lengkap. Ia akan pulang dalam 2 minggu. Kabar itu membuat jantungnya berdegup cepat. Setelah semua yang ia lewati, akhirnya ia akan pulang. Tapi di sisa 2 minggu itu, Sari tidak berdiam diri. Ia tetap ikut pelatihan menjahit, mencatat alamat penting, bahkan belajar menulis surat resmi. Burina memberinya 1 set peralatan menjahit kecil sebagai kenang-kenangan. Ini awal yang kecil, tapi kalau kamu rajin, ini bisa jadi jalan besar, katanya sambil tersenyum. Hari terakhir di penampungan, teman-temannya mengadakan perpisahan kecil. Fitri membuatkan kue dari bahan seadanya. Ana menulis puisi yang dibacakan dengan suara gemetar. Sari berdiri di depan mereka, menggenggam tas kecil berisi semua kenangannya. Aku bukan siapa-siapa.
Tapi kalian membuatku merasa punya keluarga. Terima kasih sudah membuatku kuat. Saat ia melangkah keluar dari penampungan, matahari pagi menyambutnya. Ia mengangkat wajah, menatap langit biru, dan berkata pelan, "Aku akan pulang. Tapi aku akan kembali, dengan cara yang berbeda." Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Sari berdiri di depan pintu bandara dengan napas yang sedikit bergetar. Di pundaknya tergantung tas kain berisi 2 potong pakaian, 1 buku catatan kecil, dan alat jahit pemberian Burina. Ia menatap papan keberangkatan, lalu menoleh ke belakang, ke arah 2 petugas dari lembaga perlindungan yang mengantarnya. "Kamu sudah siap?" tanya salah satu dari mereka. Sari mengangguk pelan. "Saya siap." Penerbangan itu terasa sangat panjang, bukan karena waktunya, tapi karena dalam perjalanan itu Sari seakan menonton ulang hidupnya sendiri. Setiap awan di luar jendela membawanya pada kenangan, suara langkah Madam Yusra, bau deterjen dari pakaian kotor, ruangan gelap tempat ia bersembunyi saat ketakutan. Tapi ia juga ingat senyum Burina, tawa Fitri dan Ana, dan pelukan ibu yang selalu ia rindukan. Ketika pesawat mendarat di tanah air, mata Sari langsung berkaca-kaca. Ia tidak percaya akhirnya bisa melihat langit kampungnya sendiri lagi. Udara tropis menyambutnya seperti pelukan hangat. Di luar bandara, ibu sudah menunggu. Pelukan itu tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tak ada air mata histeris, hanya diam yang panjang dan hangat. Ibu meremas pundaknya, seolah ingin memastikan bahwa anak perempuannya benar-benar sudah pulang. Hari-hari pertama di kampung, Sari memilih diam. Ia belum bisa banyak bercerita. Ia hanya ingin menikmati pagi dengan bau tanah basah dan suara ayam jantan. Ia ingin tidur tanpa mimpi buruk. Ia ingin berjalan tanpa harus melihat ke belakang. Tapi diam-diam, ia mulai menyusun langkah. Setiap sore, ia duduk di depan rumah sambil membuka kembali buku catatannya. Ia menulis ulang rencana yang pernah ia buat di kamar sempit di negeri orang. Suatu hari, ia memberanikan diri meminjam modal kecil dari koperasi desa. Ia ingin membuka jasa jahit. Awalnya hanya menjahit daster dan sarung tetangga. Lalu mulai menerima pesanan seragam sekolah dan baju lebaran. Dari penghasilan pertamanya, ia membeli mesin jahit bekas yang lebih baik. Ia juga mulai aktif di kelompok pengajian ibu-ibu. Di sana, ia bertemu dengan banyak mantan TKW lain. Mereka saling berbagi cerita, saling menguatkan. Sari yang tadinya pendiam, mulai berbicara. Ia menceritakan apa yang ia alami, bukan untuk mengundang kasihan, tapi agar orang lain tahu bahwa diam bukan solusi, dan keberanian bisa menyelamatkan hidup. Kabar tentang Sari menyebar pelan-pelan. Suatu hari, perangkat desa mengundangnya menjadi pembicara dalam pelatihan calon TKW. Di sana, untuk pertama kalinya ia berdiri di depan puluhan perempuan muda yang akan berangkat ke luar negeri. Ia bercerita dengan suara tenang, jelas, dan jujur. Kalau kalian punya mimpi, kejar. Tapi jangan biarkan siapapun merendahkan kalian. Pelajari hak kalian. Jangan pernah takut minta bantuan. Jangan pernah berpikir kalian sendirian. Salah satu gadis di sana menangis setelah mendengarnya. Ia berkata, "Kak, aku takut. Tapi aku harus berangkat. Keluarga aku butuh uang." Sari menggenggam tangan gadis itu. "Tak apa takut. Tapi jangan buta. Buka mata dan hati. Kamu punya hak untuk dihormati." Kegiatan Sari tidak berhenti di situ. Ia mulai menulis di media lokal. Artikel pendek tentang keselamatan TKW, tips bertahan di negeri orang, dan informasi kontak penting. Ia dibantu oleh teman dari lembaga sosial yang dulu menolongnya. Perlahan, namanya dikenal di kalangan komunitas buruh migran. Ia juga diundang ke pertemuan-pertemuan desa untuk bicara soal pelatihan dan perlindungan tenaga kerja perempuan. Suaranya didengar. Ia tak lagi dianggap sebagai bekas pembantu, tapi sebagai perempuan yang punya nilai dan pengalaman. Suatu malam, saat duduk di teras rumah, ibunya bertanya, "Sar, kamu nggak takut cerita semua itu ke orang-orang?" Sari tersenyum, menatap langit yang dipenuhi bintang. "Dulu iya, Bu. Tapi sekarang aku tahu, kalau aku diam, mungkin yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Aku cuma ingin bantu semampuku." Ibunya mengangguk pelan. Ibu bangga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia pulang, Sari merasa benar-benar damai. Ia tahu jalannya masih panjang. Ia belum jadi orang kaya. Usahanya masih kecil. Tapi langkahnya sudah ia mulai.
Dan itu sudah cukup untuk membuatnya percaya bahwa ia bisa. Kehidupan Sari perlahan menemukan ritme baru. Usaha jahitnya mulai dikenal warga desa. Ia tak lagi sekadar menjahit baju sehari-hari, tetapi juga menerima pesanan kebaya, pakaian pesta, dan bahkan seragam kelompok pengajian. Ruang tamu rumah ibunya diubah menjadi bengkel kecil, dengan mesin jahit di sudut dan gantungan kain di sisi tembok. Namun, Sari tahu bahwa kebebasan tidak hanya berarti pulang dan membuka usaha. Bebas sejati berarti ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Maka ketika suatu hari lembaga sosial mengajaknya berbicara di forum regional tentang perlindungan TKW, ia tidak menolak. Ia tahu, setiap cerita yang ia bagikan adalah langkah baru untuk benar-benar melepaskan diri dari belenggu yang dulu membungkamnya. Forum itu diadakan di kota kabupaten. Pesertanya datang dari berbagai desa dan organisasi buruh migran. Saat tiba giliran Sari berbicara, ia berdiri dengan tegak di podium. Ia membawa catatan, tapi lebih banyak berbicara dari hati. Saya dulu hanya ingin bekerja. Saya pikir semua akan baik-baik saja selama saya patuh. Tapi ternyata, dunia tidak selalu memberi kita keadilan kalau kita diam. Saya dipukuli, dipaksa bekerja tanpa henti, dan hampir kehilangan harapan. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya lebih hebat dari kalian, tapi karena saya diberi kesempatan untuk melawan. Dan saya ingin kesempatan itu juga bisa dirasakan oleh perempuan lain. Tepuk tangan menggema di aula itu. Beberapa peserta meneteskan air mata. Di akhir sesi, seorang ibu mendekatinya dan memeluknya lama. Anak saya juga TKW. Saya selalu khawatir. Tapi dengar kamu bicara, saya jadi punya harapan. Sari tersenyum. Ia tahu, itulah tujuan ia bercerita, agar rasa takut berubah jadi harapan. Agar luka tidak hanya menjadi beban, tapi juga pelajaran. Tak lama setelah forum itu, Sari diminta menjadi penghubung komunitas di desanya. Ia mulai mengumpulkan data mantan TKW, mendampingi keluarga yang anaknya masih di luar negeri, dan membantu mereka mengakses informasi hukum dan perlindungan kerja. Ia juga mulai berani menulis lebih luas. Artikel-artikelnya dimuat di buletin desa, bahkan di media lokal. Ia menulis tentang bagaimana mengenali agen kerja yang legal, pentingnya pelatihan sebelum berangkat, serta daftar nomor darurat yang harus diingat setiap pekerja migran. Sari juga mengadakan pelatihan menjahit gratis untuk perempuan muda di desanya. Kalaupun kalian harus ke luar negeri, setidaknya kalian punya keterampilan, katanya. Dan kalau kalian memilih tetap di sini, kalian bisa tetap mandiri. Suatu siang, seorang pejabat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten datang menemuinya. Mereka tertarik mengangkat program pelatihan Sari sebagai model di desa-desa lain. Kamu bukan cuma penyintas, Sar. Kamu agen perubahan, katanya. Kata-kata itu membuat Sari terdiam. Dulu, ia hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang dipukul, dikurung, dan ditakuti. Kini, ia duduk berdampingan dengan orang-orang yang dulu hanya bisa ia lihat di televisi. Bukan karena kekayaan atau gelar, tapi karena keberanian untuk bangkit. Suatu malam, di depan cermin kecil di kamarnya, Sari menatap pantulan dirinya. Wajahnya kini lebih tenang. Ada garis halus dari kelelahan, tapi juga kilau semangat di matanya. Ia mengambil pena dan menulis di buku catatannya. Dulu aku takut bicara. Kini aku tahu, suara bisa menyelamatkan. Dulu aku merasa sendirian. Kini aku tahu, aku bagian dari perjuangan banyak orang. Hari-hari berikutnya, ia semakin sibuk. Tapi ia tidak keberatan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap perempuan yang ia dampingi, setiap cerita yang ia dengar, menguatkan keyakinannya bahwa kebebasan sejati adalah ketika kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Pagi itu, Sari berdiri di depan rumah ibunya sambil memandangi kebun kecil yang mulai ia tanami kembali. Di sekelilingnya, dunia tampak biasa saja, burung berkicau, suara motor lewat di jalan depan rumah, dan ibu yang sedang menjemur pakaian. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bangga pada dirinya sendiri. Sudah hampir 1 tahun sejak ia pulang dari luar negeri. Waktu yang tidak sebentar, namun juga tidak terasa lama karena begitu banyak yang telah berubah. Usaha jahitnya terus berjalan, kini dengan tambahan 2 penjahit dari kampung sebelah yang ia rekrut. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Yang lebih membahagiakan, ia kini bisa membantu orang lain. Sari tidak hanya mengajari menjahit,
tapi juga memberikan bekal mental dan informasi pada perempuan-perempuan yang ingin bekerja ke luar negeri. Ia mendampingi mereka mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga keberangkatan. Dalam setiap pertemuan, Sari selalu menekankan pentingnya kesadaran akan hak dan kewajiban. Ia bicara dengan tegas tapi ramah. Ia tidak menyuruh mereka berhenti bermimpi, tapi mengajak mereka untuk siap dan tidak buta. Suatu hari, ia diundang berbicara di balai desa sebagai narasumber dalam program pelatihan kerja bagi perempuan. Di hadapannya, duduk puluhan ibu dan gadis muda yang mendengarkan dengan serius. "Saya tidak akan menceritakan hal yang menyedihkan hari ini," kata Sari membuka sesi. "Tapi saya akan bercerita bagaimana saya bisa berdiri di sini. Semua dimulai dari rasa sakit, tapi juga dari tekad untuk bangkit. Kalau saya bisa, kalian juga bisa." Setelah sesi selesai, seorang gadis bernama Nur mendekatinya. Ia baru lulus SMA dan ingin bekerja ke luar negeri karena adik-adiknya masih kecil dan orang tuanya sakit-sakitan. "Saya takut, Mbak. Tapi saya juga nggak punya pilihan." Sari menggenggam tangan Nur dan menatap matanya. "Kamu nggak sendiri. Aku akan dampingi kamu dari awal sampai kamu siap berangkat. Tapi dengan satu syarat, kamu harus belajar, harus tahu apa yang akan kamu hadapi. Kita sama-sama kuat kalau kita tahu apa yang kita perjuangkan." Kegiatan Sari semakin dikenal. Beberapa organisasi perempuan bahkan mengajaknya bekerja sama dalam kampanye kesadaran hukum bagi calon TKW. Ia diberi pelatihan lanjutan, mengikuti seminar, dan bahkan menjadi mentor untuk program rehabilitasi mantan pekerja migran. Tak hanya di dalam negeri, kisahnya mulai dilirik oleh media internasional. Sebuah dokumenter kecil dibuat oleh salah satu stasiun televisi asing yang menyoroti perjuangannya. Dalam film itu, Sari terlihat sedang menjahit sambil berbicara dengan nada tenang. "Saya dulu dibungkam oleh rasa takut. Tapi sekarang saya tahu, kalau saya tetap diam, saya memberi jalan pada ketidakadilan untuk terus hidup." Dokumenter itu membuat banyak mantan TKW lain menghubunginya. Mereka ingin menceritakan kisah mereka, ingin membangun komunitas, ingin saling menguatkan. Dari yang awalnya hanya satu bengkel jahit kecil, kini rumah Sari juga menjadi pusat informasi dan dukungan. Pada suatu malam, setelah semua aktivitas selesai dan rumah kembali sunyi, Sari duduk di meja makan sambil menatap setumpuk surat dan email dari berbagai daerah. Ia merasa lelah, tapi hatinya penuh. Ibu datang membawa segelas teh. "Kamu nggak capek, Sar? Sejak pagi keliling desa, sekarang masih buka surat." Sari tersenyum. "Capek, Bu. Tapi rasanya beda. Capek yang bikin hati lega." Ibunya duduk di sampingnya. "Ibu dulu takut kamu nggak bisa pulang. Tapi lihat sekarang, kamu malah bantu orang-orang pulang." Sari menatap wajah ibunya. Ada keriput, tapi juga ada damai. Ia tahu, ia telah melewati masa tergelap dan keluar dengan kepala tegak. "Dulu aku pikir, pulang itu cukup. Tapi ternyata, pulang dan bangkit, itu yang sebenarnya penting." Dan malam itu, ia menulis lagi di buku catatannya. "Aku bukan lagi korban. Aku adalah penyintas. Aku bukan lagi yang diselamatkan. Kini aku belajar menjadi penyelamat." Waktu terus berjalan, dan nama Sari tak lagi hanya dikenal di lingkup desa. Ia diundang ke berbagai kota, menghadiri seminar, pelatihan, bahkan sesi diskusi yang melibatkan pemerintah dan organisasi internasional. Ia tidak pernah menyangka, suara yang dulu hanya ia simpan dalam hati, kini menggema sampai ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan. Namun Sari tidak berubah. Setiap kali ia kembali dari kota, ia tetap menjemur pakaian bersama ibunya, tetap menjahit di bengkel kecilnya, dan tetap menjadi pendengar yang baik bagi perempuan-perempuan yang datang ke rumahnya mencari kekuatan. Suatu hari, ia menerima undangan untuk berbicara di acara televisi nasional bertajuk Perempuan Tangguh Nusantara. Acara itu disiarkan langsung dan ditonton jutaan orang. Sari sempat ragu. Ia takut tidak bisa berbicara di depan kamera, takut ceritanya membuat orang iba. Tapi setelah berdiskusi dengan ibunya dan beberapa sahabat, ia memutuskan untuk hadir. Di studio, ia duduk berdampingan dengan aktivis perempuan, pejabat kementerian, dan seorang artis yang juga vokal tentang isu-isu sosial. Ketika giliran Sari bicara, ia menghela napas pelan, lalu memulai dengan suara lembut. "Nama saya Sari. Saya berasal dari sebuah desa kecil. Saya pernah bekerja sebagai TKW dan mengalami kekerasan. Tapi saya tidak datang ke sini untuk mengungkit luka.
Saya datang untuk menunjukkan bahwa luka itu bisa sembuh. Bahkan bisa menjadi jalan bagi perubahan. Wawancara itu menjadi viral. Banyak yang tersentuh oleh ketenangan dan keberanian Sari. Komentar positif mengalir di media sosial. Beberapa orang bahkan menulis surat kepadanya, menceritakan pengalaman serupa dan bagaimana kisah Sari memberi mereka kekuatan. Setelah acara itu, sebuah organisasi perempuan mengusulkan agar Sari dijadikan duta perlindungan buruh migran di tingkat daerah. Ia tidak pernah mencari gelar atau penghargaan, tapi saat tawaran itu datang, ia menerimanya dengan tulus. Ia tahu, semakin banyak ruang yang ia masuki, semakin luas pula dampaknya. Ia mulai mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi sejak dini tentang kerja di luar negeri. Ia bicara kepada para guru, siswa, dan orang tua. Ia mengajak semua pihak untuk membuka mata, karena menurutnya, perlindungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Program-programnya berkembang. Ia menggandeng koperasi untuk menyediakan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran. Ia bekerja sama dengan puskesmas untuk mendampingi pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Dan yang paling penting, ia membangun jaringan komunikasi antara pekerja di luar negeri dan keluarganya di kampung. Bagi Sari, setiap perubahan kecil berarti. Ia tidak menunggu semua sempurna. Ia hanya terus bergerak, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Satu malam, ia duduk di teras rumah bersama ibu. Udara dingin, tapi langit penuh bintang. Ibu bertanya, "Sar, kamu masih ingin kembali ke luar negeri?" Sari tersenyum. "Tidak, Bu. Hidupku sekarang di sini. Di tempat di mana aku bisa membantu. Di tempat aku bisa menyembuhkan luka orang lain, seperti dulu aku menyembuhkan luka sendiri." Ibu mengangguk. "Kamu bukan cuma pulang, Sar. Kamu membawa pulang harapan." Keesokan harinya, Sari kembali ke jadwal padatnya. Tapi setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat wajah-wajah perempuan yang pernah ia temui, yang kini tersenyum, yang kini punya semangat baru, yang kini tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, bahwa selama ia masih bisa bicara, menulis, dan mendengarkan, maka harapan itu akan terus hidup. Dan di akhir salah satu pelatihannya, ketika seorang perempuan muda menghampirinya dan berkata, "Terima kasih, Mbak. Cerita Mbak bikin saya berani bermimpi lagi." Sari hanya menjawab dengan pelan, "Kamu juga bisa jadi inspirasi, suatu hari nanti. Kita semua bisa. Karena hidup bukan soal siapa yang jatuh paling dalam, tapi siapa yang memilih untuk bangkit, dan membantu orang lain bangkit bersamanya."